Musim 2024-2025 resmi menjadi mimpi buruk bagi Manchester City. Klub yang dalam 4 musim terakhir selalu menjuarai Liga Inggris ini kini terpaksa mengakhiri musim dengan tangan kosong. Kekalahan dari Crystal Palace di final Piala FA menjadi penutup tragis dari kisah perjalanan City musim ini. Piala FA sebenarnya adalah satu-satunya harapan yang tersisa bagi Manchester City untuk menyelamatkan muka. Setelah terlempar dari semua kompetisi, hanya kompetisi ini yang bisa menjadi pelipur lara. Namun menjelang laga final, Guardiola justru menyatakan bahwa Piala FA bukanlah fokus utama timnya. Walau ia juga mengatakan ia tetap ingin memenangkan trofi tersebut, namun ucapannya seolah terlanjur menjadi karma. Starting 11 Moment kali ini membahas Manchester City yang 0 gelar bersama Pep Guardiola. Bagaimana ceritanya? Simak selengkapnya. Manchester City yang dalam 4 musim terakhir selalu menjuarai Liga Inggris mengalami perubahan drastis pada musim 2024-2025. Meskipun datang sebagai juara bertahan, perjalanan mereka musim ini ternyata berjalan jauh dari harapan. The Citizen sebenarnya mengawali musim dengan semangat dan performa yang menjanjikan. Mereka menunjukkan kualitas sebagai tim juara dengan stat luar biasa dan membuat banyak orang mengira bahwa mereka akan kembali menjadi kandidat kuat untuk mempertahankan gelar liga. Awal musim berjalan cukup gemilang bagi Manchester City. Mereka bahkan sukses mencatatkan rekor tak terkalahkan dalam 13 pertandingan pertama di Liga Inggris. Permainan mereka tetap agresif, penguasaan bola masih dominan, dan skema permainan Pep Guardiola masih bekerja dengan baik. Namun catatan manis tersebut mulai retak ketika mereka akhirnya harus mengakui keunggulan Bournemouth pada bulan September 2024. Kekalahan tersebut menjadi titik awal dari perjalanan yang mengecewakan. Setelah kekalahan dari Bournemouth, performa Manchester City mulai terjun bebas. The Citizen tampak mulai kehilangan identitas yang selama ini menjadi ciri khas permainan mereka. Tim yang biasanya tampil percaya diri dan penuh dominasi berubah menjadi kesebelasan yang penuh dengan elclemer. Jika ditanya alasannya, Manchester City musim ini juga menjawab bahwa absennya Rodri adalah penyebabnya. Puncaknya, Manchester City mengalami periode kelam ketika mereka melewati 13 pertandingan di semua kompetisi tanpa meraih satupun kemenangan. Periode suram ini terjadi pada rentang bulan November hingga Desember. Dalam kurun waktu yang terbilang lama, City nyatanya tak bisa apa-apa. Kekalahan demi kekalahan terus menghantui mereka. Mulai dari dipermalukan 4-0 oleh Tottenham Hotspur, kalah 2-1 dari Aston Villa, ditundukkan Liverpool dengan skor 2-0 sampai harus menerima kenyataan pahit kalah 2-1 dari rival sekota Manchester United di Derby Manchester. Deretan hasil negatif ini bahkan sempat menyebabkan City terlempar keluar dari zona UCL Liga Inggris pada klasemen sementara Boxing Day. Dalam ajang Piala Liga, langkah Manchester City terhenti secara prematur di babak 16 besar setelah dikalahkan Tottenham Hotspur di markas lawan. Selain menjadi aib tersendiri sebab dikalahkan oleh tim 0 trofi, kekalahan ini juga sekaligus menandai awal dari kehancuran City di semua kompetisi. Tak cuma di Piala Liga, performa buruk juga kemudian mereka bawa ke pentas Liga Champions Eropa. Anak asuh Guardiola terseok-seok dalam format baru UCL membuat mereka gagal lolos ke babak 16 besar. Bermain di playoff, City akhirnya menyudahi perjalanan mereka usai adu pukul dengan Real Madrid. Dengan hasil-hasil mengecewakan di semua ajang, tidak bisa disangka lagi bahwa musim ini adalah musim terburuk Manchester City sejak 4 musim terakhir. Anak asuh Pep Guardiola yang tadinya hobi juara, kini boro-boro juara. Bahkan Manchester Biru justru berada di ambang menutup musim tanpa satupun trofi. Walau harapan untuk mempertahankan gelar Liga nyaris musnah karena Liverpool yang melesat di puncak klasemen dan mimpi di Piala Liga serta Liga Champions telah sirna.
Manchester City ternyata masih memiliki satu kesempatan untuk menutup musim ini sedikit muka. Piala FA menjadi satu-satunya ajang yang tersisa. Dan disinilah City menunjukkan sedikit sinar di tengah kegelapan musim mereka. Berbeda dari dua kompetisi lainnya, perjalanan Manchester City di Piala FA bisa dikatakan luar biasa. Mereka tampil dominan dan tak menyisakan celah untuk lawan-lawannya. Setiap klub yang mereka hadapi di ajang ini harus menerima kenyataan pahit disingkirkan oleh City yang bermain dengan kemauan tinggi. Puncaknya, mereka sukses menumbangkan Nottingham Forest dengan skor 2-0 di semifinal dan memastikan tiket ke partai final. Lolos ke final Piala FA jelas menjadi semacam penghibur tersendiri bagi Manchester City. Di tengah situasi yang hampir memastikan mereka puasa gelar, peluang untuk mengangkat trofi Piala FA menjadi pelipur lara. Ini menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka masih punya taji dan bahwa Guardiola masih mampu membawa timnya berprestasi. Jika berhasil menjuarai Piala FA, maka setidaknya mereka bisa menyelamatkan muka di musim yang penuh kekecewaan ini. Gelar tersebut juga akan menjadi pembuktian bahwa Guardiola masih bisa memberikan hasil di tengah badai kritik dan tekanan. Manchester City dijadwalkan menghadapi Crystal Palace di partai final yang digelar di Wembley Stadium. Sama halnya dengan City, Crystal Palace sendiri juga punya motivasi besar setelah 2 kali tampil di final Piala FA dan selalu kalah dari Manchester United. Namun begitu, ambisi dari The Eagle yang cuma mediocre Liga Inggris jelas tak ada artinya di hadapan City. Di atas kertas, kekuatan City masih diunggulkan. Bahkan menurut prediksi cerdas dari Opta, mereka punya peluang menang sebesar 52%. Pertandingan terakhir mereka juga menunjukkan prediksi yang sama, di mana City sebelumnya menang 5-2. Sayangnya, meskipun Piala FA adalah satu-satunya harapan tersisa bagi Manchester City, namun Guardiola seolah tak peduli. Jelang laga final melawan Crystal Palace, pelatih asal Spanyol tersebut sempat bersabda bahwa fokus utama timnya sebenarnya bukan di ajang ini. Meski dirinya kemudian juga mengatakan ingin meraih trofi FA, tapi pernyataannya seolah sudah terlanjur menjadi karma. Pada bulan April 2025, Guardiola juga pernah mengatakan hal yang serupa, bahwa meskipun berhasil menjuarai Piala FA, piala itu tidak cukup untuk mengubah pandangan bahwa musim ini merupakan musim terburuk bagi Manchester City. Ucapan Guardiola pada akhirnya seolah menjadi karma. Dalam laga final yang berlangsung di Wembley, Manchester City justru harus menelan kekalahan pahit. Bermain lebih dominan dan mencatatkan 20 tembakan ke gawang, mereka gagal mencetak satupun gol. Justru Crystal Palace yang tampil lebih efisien mampu mencuri 1 gol lewat sepakan Eberechi Eze. Kekalahan ini sangat menyakitkan mengingat dominasi City sepanjang pertandingan. Namun, statistik tidak selalu menjamin kemenangan. Ketidakmampuan lini depan untuk memaksimalkan peluang dan rapuhnya mental bertanding dalam laga krusial menjadi sorotan utama. Dengan kekalahan ini, peluang mereka untuk menyelamatkan musim pun sirna. Dengan tumbangnya Manchester City di final Piala FA, maka lengkap sudah penderitaan mereka di musim 2024-2025. Untuk pertama kalinya sejak 2017, Manchester City menutup musim tanpa satupun trofi. Tak cuma bagi Manchester City, bagi Pep Guardiola ini juga merupakan pukulan telak dalam karirnya. Pep dikenal sebagai pelatih yang selalu memberikan gelar di setiap musim. Sejak masa kejayaannya bersama Barcelona, kemudian Bayern Munchen dan akhirnya Manchester City, Guardiola identik dengan keberhasilan. Namun musim ini semua itu seolah menghilang. Kekosongan trofi musim ini tidak hanya mengejutkan bagi para pendukung City, tapi juga menjadi momen refleksi besar bagi seluruh elemen klub. Manchester City dari yang tadinya juara bertahan selama 4 musim berturut-turut, kini cuma bisa mengakhiri musim tanpa satupun trofi. Nama besar Guardiola seolah dilempar ke lumpur oleh hasil-hasil mengecewakan sepanjang musim ini. Ia yang selama ini dielu-elukan sebagai jenius taktik, kini malah lebih mirip seperti pelatih kacangan.
Musim ini menjadi pengingat bahwa dominasi tak bisa berlangsung selamanya, dan bahwa bahkan klub sekelas Manchester City pun bisa mengalami musim penuh kegagalan. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Manchester City yang mengakhiri musim tanpa satupun trofi. Bagaimana menurut kalian? Akankah musim depan Manchester City tsunami trofi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu tekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka videonya. Share ke teman-teman kamu yang juga pecinta sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya.